Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, who are you today? Would like to say thank you for coming in our presentation today. Let me introduce myself and partner. My name Lailatul Fitria with number 433 and partner is Rita Aviana with number 11 and Rofiatun Aziza with number 29. We are from 4th group. In this presentation, we will discuss about adjective clause. First, I will explain to you about adjective clause. Then, I will explain tips of adjective clause. And finally, we will know function of adjective clause. Nah, dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang adjective clause. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang adjective clause. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis adjective clause. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui fungsi dari adjective clause. Okay, friend. Next, what is adjective clause? Apa itu adjective clause? An adjective clause is also called a relative clause, which is included in the dependent clause. Dependent clause is a form of sentence that is not complete even though it is already contained in subject and a verb. So, an adjective clause is a dependent clause that functions as an adjective verb describe a noun, or pronoun, noun. The position of the adjective clause always follows the noun or pronoun being explained. In a sentence, a noun or pronoun function as the subject or object. The adjective clause begins with a verb called a relative pronoun which serves to lead to relationship with the noun or pronoun being explained. Relative pronoun who, whom, which, that, was, were, when, where. Clause disebut juga klausa relatif yang termasuk dalam klausa terikat. Dependent clause adalah bentuk kalimat yang tidak lengkap meskipun sudah mengandung subjek dan kata kerja. Jadi, adjective clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan kata benda atau noun atau kata ganti pronoun. Posisi adjective clause selalu mengikuti kata benda atau kata ganti yang dijelaskan. Dalam sebuah kalimat, kata benda atau kata ganti berfungsi sebagai subjek atau objek. Adjective clause dimulai dengan kata yang disebut relative pronoun yang berfungsi untuk menjembatani hubungan dengan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang dijelaskan. Kata ganti relatif yaitu ada siapa, yang mana, dimana, kapan, dan mengapa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu mengenai types of adjective clause. Ada dua, yang pertama restrictive dan yang kedua non-restrictive. Yang pertama restrictive. Restrictive clause means to limit self to identify the noun described in a sentence. Restrictive clause are not separate by commas and are also called clauses or clauses. Nah, jadi restrictive clause itu artinya membatasi, berfungsi untuk mengidentifikasi noun yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Restrictive clause tidak dipisahkan dengan tanda koma dan juga disebut dengan klausa atau klausa. Restrictive clause are independent and dependent sentence. Therefore, if the dependent is omitted, the independent meaning will be affected. So, in a restrictive clause, the existence of an adjective clause is really important. Restrictive clause adalah kalimat independen
kakinya di bulan. Nah, di dalam klausa di atas, adjective clause-nya adalah Who steps his feet on the moon. Jika adjective clause-nya tersebut dihilangkan, maka pengertian dari klausa di atas akan berubah. Jadi di sini itu jika adjective clause-nya dihilangkan, maka artinya juga akan berubah. Selanjutnya yang kedua yaitu non-restrictive. This non-restrictive phrase is naturally with because it is only with additional information in explaining the environment whose position is not affected. Usually, non-restrictive use a comma before the relative pronoun. Nah, maksudnya itu non-restrictive tidak terlalu diperlukan dalam sebuah kalimat karena hanya sebuah informasi tambahan dalam menjelaskan non utama yang posisinya itu sebagai objek. Biasanya non-restrictive menggunakan koma yang diletakkan sebelum relative pronoun. Hannah was dead is past a while 5 years ago. By the color is yang ayahnya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, membayar biaya ayahnya. Dalam adjective clause yang bersifat sebagai adjective clause-nya adalah was dead is past away 5 years ago. Tidak akan memengaruhi arti dari keseluruhan klausa. Meskipun kalimat yang tertulis hanyalah Hannah by the color is pembacanya tetap bisa mengerti kalimat tersebut. Jadi adjective clause-nya yang berfungsi sebagai adjective clause-nya itu akan tadi was dead is past away 5 years ago. Walaupun tidak ada adjective-nya itu, kalimatnya tetap bisa dimengerti pembaca seperti itu. Jadi tidak terlalu diperlukan ya, adjective clause-nya itu tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai function of the adjective clause. Fungsi dari adjective clause itu apa sih? An adjective clause that function to replace a missing subject, object, and object of preposition. Because the adjective clause then contains the relative pronoun or with or that will. The conjunction is called relative pronoun. Fungsi dari adjective clause itu adalah menggantikan objek, dan objek yang preposisinya digantikan. Karena pada adjective clause itu mengandung relative pronoun you atau with atau that who, kata konjungsi itu disebut sebagai relative pronoun. Relative pronoun are divided into 5. Relative pronoun-nya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada relative pronoun as subject, yang kedua ada relative pronoun as object, yang ketiga ada relative pronoun possessive, dan yang keempat ada relative adverb. Selanjutnya yaitu pembagian dari adjective clause. Adjective itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu RPS atau relative pronoun of subjects. Di sini menggunakan kata ganti wo, with, and that dengan rumus non plus verb. Contohnya yaitu the girl who came to my house yesterday.
Yang kedua yaitu RPO atau Relative Pronoun of Object. Di sini berfungsi untuk menjadi kata hubung frasa, kalimat, atau kata dengan menggunakan kata hubung whom, with, and that dengan merumuskan noun plus subject plus verb. Contohnya yaitu I see a cat whom my sister look after. Selanjutnya yaitu RPP atau Relative Pronoun Possessive. Di sini menunjukkan arti kepemilikan, menggantikan kepemilikan seperti my, you, their, her, his, or she. Dengan rumus noun plus subject plus verb atau noun plus verb juga bisa. Contohnya yaitu Pranoto is in Parvati brings his novel. Yang menjadi Pranoto was novel, Vandi bring is in pets. Yang terakhir yaitu relative adverb. Relative adverb sebagai konjungsi adjective clause yang muncul setelah noun tertentu. Relative adverb di sini dirumuskan noun plus subject plus verb. Yang pertama yaitu of place yang menggunakan kata where. Di sini contoh-contoh katanya yaitu house, garden, school, building, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu the garden where I meet my old friend is beautiful. Yang kedua yaitu relative adverb of time yang menunjukkan yang menggunakan kata when dengan contoh kata day, month, year, dan lainnya. Contohnya yaitu contoh kata example, did you remember the time when we did to Ainis party? Yang terakhir yaitu relative adverb of passion atau yang menunjukkan kata why yang berarti butuh penjelasan dengan contohnya yaitu idea, cause, proof, explanation. Contohnya the idea why coronavirus spreads quickly. Mungkin itu saja yang dapat kami kelompok 4 sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. See you next. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.